Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di sini di Fikriawan. Di video kali ini saya akan menjelaskan program tentang single list. Nah, di sini saya langsung saja menampilkan PDF tentang program yang saya bikin. Baik, di sini saya membuat program menyimpan data struktur pada node. Nah, di sini di program ini saya menginput beberapa fungsi. Pertama, fungsi inisialisasi, fungsi input, hapus, cetak menu, dan fungsi utamanya. Nah, kemudian pertama kita itu pertamanya sebelum menginisialisasikan semua fungsi atau mendeklarasikan fungsi-fungsi ini, pertama yaitu kita masukkan struct, yaitu tipe data itu atau program structure. Nah, di sini struct variabel data node, variabel data node dan node. Nah, di sini kita deklarasikan pointer dan simpul, yaitu nama, variabel nama, kelas, dan variabel name. Untuk variabel struct, untuk tipe data struct, variabel data node. Nah, setelah itu untuk node itu kita deklarasikan data asterisk next atau pointer head, asterisk head, asterisk tail, asterisk chart, asterisk entry, dan del. Nah, di sini setelah menginisialisasikan struct, tipe data struct, yaitu kita masuk ke tipe data functionnya. Nah, di sini kita masukkan, deklarasikan fungsi inisialisasi atau function inisialisasi. Di sini kita inisialisasikan variabel head dan variabel tail. Nah, di sini kan functionnya, tipe data deklarasi functionnya itu void inisialisasi. Nah, di mana di sini nilai head diisi dengan 0. 0 adalah kosong atau tidak ada, tidak ada nilai, tidak ada nilai, tidak ada nilai. Nah, setelah itu juga tail diisi dengan 0 juga, atau variabel tail diisi dengan 0, yaitu tidak ada nilai. Nah, untuk bagannya atau deklarasinya atau dalam penjelasannya yaitu seperti ini. Variabel head diisi dengan 0. Ini adalah headnya diisi dengan 0. Ini headnya diisi dengan 0. Tail juga tuh. Nah, setelah menginisialisasikan fungsi inisialisasi, lalu kita deklarasikan fungsi input, di mana input ini dengan parameter tipe data variabel dt bertipe data 0. Nah, di mana fungsi ini digunakan untuk mengisi pada simpul yang di awal program tadi, yaitu entry, next, tail, char, dan lain-lain. Di mana function
yang memiliki parameter variabel dt bertipe data 0, yaitu variabel dt bertipe data underscore 0. Nah, berikut itu penjelasannya. Nah, di sini kan yaitu tipe datanya head. Tipe datanya head dulu kan, dikirim ke 0, dikirim ke nilai tidak ada. Nah, awalnya seperti ini, lalu kita inputkan headnya dengan misalnya variabel aba atau aba. Nah, ini berarti variabel ini baru. Nah, kemudian ini dikirim ke 0. Nah, lalu setelah itu kita tambah lagi, misalnya di sini kita menambahkan aba, lalu kita tambahkan abb, tambah lagi input ini, misalnya kita input lagi kan, jadinya seperti ini. Lalu variabel abb dikirimkan ke aba, aba dikirimkan ke abd. Nah, lalu ditambah variabel barunya. Ini adalah variabel bantunya. Ini variabel barunya yaitu abe. Nah, lalu setelah itu sama variabel bantunya pindah. Setelah itu variabel bantunya pindah ke awal, yaitu pointer awalnya, yaitu variabel abc. Yang ini yaitu pointer awal atau lokasi awalnya. Nah, setelah itu di sini baru titik, masih seperti tadi barunya. Nah, setelah itu bantunya pindah lagi ke abb. Nah, tapi barunya juga sama. Nah, setelah itu bantunya, variabel bantunya pindah ke aba atau aba. Nah, lalu ke variabel ab. Lalu abanya bantunya ke abe, lalu nilai abe dikirim ke nilai abe, dikirimkan ke nilai nilai baru abe ini dikirimkan ke 0. Lalu abd ini aba dikirimkan ke abd, yaitu juga 0. Tanda miring ini adalah 0. Nah, setelah itu yaitu variabel bantunya aba dikirim ke ab dulu, variabel abe. Lalu variabel abe baru mengirimkan nilainya ke variabel abd, lalu 0 atau tidak ada nilai. Nah, setelah itu pindah posisinya menjadi memanjang atau horizontal. Nah, di sini variabel bantunya aba dikirimkan ke abe. Nah, posisi aba, abd dan abe jadi pindah. Abe menjadi abd menjadi abe, abe menjadi abd. Nah, lalu terakhir yaitu juga sama variabelnya, variabel abc, abb dikirim ke abe, abe dikirim ke aba. Di sini ada pertukaran lagi variabel abe dengan variabel aba. Nah, lalu dikirim ke variabel abd, yaitu nilainya 0. Nah, berikut itu ada programnya, yaitu void atau function inputnya. Di sini entry, variabel entry diisi dengan 0. Lalu data, variabel data entry dikirim ke variabel data, diisi dengan variabel dt. Kemudian variabel entry-nya dikirim ke variabel next,
lalu diisi dengan 0. Nah, ditanya pernyataannya dengan pernyataan kondisi. Apakah head diisi dengan entry? Apakah head sama dengan 0? Jika iya, maka head diisi dengan entry. Tail diisi dengan head. Jika salah, maka variabel tail dikirim ke next baru diisi dengan entry. Kemudian tail diisi dengan entry. Nah, setelah ini adalah penjelasan dari fungsi inputnya atau fungsi input untuk memasukkan suatu variabel. Lalu di sini untuk fungsi hapus. Di sini untuk menghapus variabel yang telah kita masukkan. Nah, di sini misalnya terakhir tadi kan seperti ini tampilan. BC dikirim ke ABA, dikirim ke ABB, dikirim ke ABE, lalu dikirim ke ABA, lalu ABD. Nah, sama seperti itu kita kirim ke ABD, ABE, ABA. Nah, lalu variabel ABC-nya dihapus. Lalu pointer awalnya atau titik awalnya pindah ke ABB, pindah ke sini. Setelah ini dihapus, pindah sini. Ini kan dihapus. Nah, jadinya ABBL, ABB, ABE, kirim semuanya. Nah, kemudian ABT-nya hapus, misalnya kan jadinya misalnya kita di sini menghapus ABD, jadinya di sini ABC-nya kembali, ABB, ABE di sini typo. Di sini bukan ABB, ABE, tetapi di sini ABA, di sini ABE, salah. Di sini ABE, sini ABA atau ABA. Untuk ABD-nya hilang atau dicoret. Nah, untuk penjelasan programnya seperti ini. Void, hapus, not simpan, if. Nah, jika head sama dengan 0, maka akan ditampilkan ke layar linked list kosong, penghapusan tidak bisa dilakukan. Nah, jika salah, maka variabel simpan diisi dengan simpan.data diisi dengan variabel head dikirimkan ke data. Nah, lalu cout variabel cout ditampilkan ke layarnya itu variabel data yang dihapus. Nah, kemudian keluar dari pernyataan if-nya itu cout simpan data nama dikirim diikuti dengan simpan data kelas diikuti dengan simpan data name. Nah, lalu hapus depannya yaitu variabel del diisi dengan variabel head, lalu variabel head diisi dengan variabel head dikirim ke variabel next, lalu variabel del bertipe data delete atau dihapus. Nah, untuk void menunya atau variabel selanjutnya itu menu pilihan. Di sini void menu atau function menunya kita deklarasikan pilih dan variabel ulang. Variabel pilih dan ulang bertipe data char, lalu variabel temp bertipe data not, lalu ada di sini pernyataan perulangan do. Di sini fungsi untuk membersihkan, sama juga ini untuk membersihkan layar pada compiler. Nah, di sini muncul menu pilihannya. Ada input data, hapus data, cetak data, dan exit. Untuk pertama input datanya kita bisa nanti masukkan nama, masukkan kelas, masukkan NIM-nya.
Nah, untuk hapusnya kita deklarasikan function hapusnya. Untuk variabel cetaknya, untuk pernyataan ketiganya kita juga cetak, deklarasikan function cetaknya. Nah, lalu jika kita salah atau jika pilihan kita lebih dari 1, 2, 3 atau tidak termasuk dari 1, 2, 3, maka akan muncul pilihan salah. Nah, si out setelah kita memilih ini atau setelah memasukkan atau setelah memilih case yang mana kita nanti ada kembali ke menu. Apakah kita ingin kembali ke menu? Jika iya, klik Y. Jika mau ulang, klik Y. Jika tidak, klik N. Nah, setelah itu kita masuk ke fungsi main utama. Di main utama ini yaitu kita mendeklarasikan variabel inisialisasi dengan variabel menu, lalu return exit sukses atau kembalikan ke nilai ke exit variabel exit sukses. Nah, untuk programnya sebagai berikut. Ini adalah programnya. Nah, kita buka saja ke kode blocksnya. Nah, ini adalah tampilan programnya. Ada struct seperti tadi, struct data node, struct node, lalu fungsi inisialisasi, di sini fungsi input, di sini fungsi hapus, di sini fungsi cetak, di sini fungsi menu, di sini fungsi main utamanya. Nah, kita coba program atau kita running program ini. Kita buat enter. Kita tunggu tampilannya sedikit lama. Nah, misalnya pertama kita input data kan, input data masukkan namanya Rifki, lalu kelas 4 B, nimnya 081138211294. Apakah ingin kembali ke menu? Iya. Nah, input lagi data kan, misalnya saya mau input lagi data, misalnya Rifki kelas 4 C, nim 0811381261 misalnya. Lalu enter. Kita ditanya lagi apa mau kembali ke menu utama. Ya, klik Y. Nah, setelah itu misalnya saya mau cetak 3, klik 3 lalu cetak. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Nah, setelah itu kembali ke menu utamanya lagi. Apakah ingin kembali ke menu utama? Iya. Iya. Nah, lalu misalnya saya mau hapus data, klik 2, hapus data. Data Happy Gunawan terhapus. Klik Y. Klik Y untuk kembali ke menu data. Misalnya saya mau cetak lagi. Nah, jadi yang dicetak tadi tinggal variabel Rifki-nya, karena variabel Rifki-nya udah dihapus. Saya mau kembali ke menu utama. Iya. Hapus data, misalnya lagi. Kembali hapus data lagi. Nah, kembali lagi kan ke menu utamanya lagi, misalnya saya cetak. Nah, tidak ada data karena variabel data Rifki tadi telah dihapus. Kita kembali lagi ke menu utama lagi. Mau keluar kan? Mau keluar atau mengakhirinya? Klik F4. Sip. Nah, selesai program. Oke, itu saja penjelasan programnya. Untuk
Itu jika ada kesalahan kata atau penjelasan saya kurang dimengerti, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.